Oke, selamat sore semua. Nama saya Gervasius Langging, NPM 220100510252, kelas PJKR 2020, materi dasar-dasar pensas. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi teori penguatan Hul. Sebelum kita ke materinya, kita ketahui dulu Hul, sejarah dan riwayat dari Hul. Ternyata nama Hul ini diambil dari seorang ahli yang bernama Leonard Clark Hull. Dilahirkan di Akron, New York pada 24 Mei 1884. Dia dibesarkan di Michigan dan mendiami suatu kelas selama bertahun-tahun. Hull mempunyai masalah kesehatan di mata, orang tuanya miskin, dan Hull pernah menderita polio. Pendidikan yang ditempuhnya beberapa kali terputus karena sakit dan masalah keuangan. Tetapi setelah lulus, ia memenuhi syarat sebagai guru dan menghabiskan banyak waktunya untuk belajar. Belajar di sekolah negeri yang kecil di Skill, Michigan. Setelah memperoleh baccalaureate dan gelar master di Universitas Michigan, ia beralih ke psikologi dan menerima gelar PhD psikologi di tahun 1918 dari University of Wisconsin, tempat dia tinggal selama 10 tahun sebagai instruktur. Kemudian dia pindah ke Yale dan menetap di sana sampai meninggal. Kita lanjut ke materinya. Konsep dan teori. Dasar dari teori belajar Hull adalah teori belajar behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang telah dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya menurut teori ini. Dalam belajar yang terpenting adalah input yang berubah stimulus dan output yang berubah respon. Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan atau reinforcement. Bila penguatan ditambah atau positif reinforcement, maka respon akan semakin kuat. Begitu pula sebaliknya, atau negatif reinforcement. Metode yang digunakan merupakan metode matematika deduktif dan dapat diuji. Clark Hull menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian belajar. Namun, konsep pokok teorinya juga sangat dipengaruhi oleh teori evolusi Charles Darwin. Bagi Hull, tingkah laku seseorang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup. Selanjutnya, selain itu, Hull juga mengagumi teori refleks terkondisikan oleh Pavlov. Berangkat dari teori Pavlov, Hull kemudian menerbitkan makalah-makalah teoritis hasil dari modifikasi teori Pavlov. Teori Hull dikenal sangat behavioristik dan mekanistik. Konsep utama dari teori Hull adalah kebiasaan dan respon terkondisi yang dilakukan Hull melalui percobaan terhadap binatang. Menurut Hull, perilaku yang kompleks disumsikan berasal dari hasil belajar terhadap bentuk-bentuk perilaku yang sederhana.
Hull juga menggunakan dalil sebab akibat dari Thorndike lalu menggabungkan dengan hasil temunya. Hull mengatakan bahwa kebutuhan biologis atau drift seperti lapar, haus, ngantuk, dan sebagainya, dan pemuasan kebutuhan biologis atau drive reduction merupakan hal penting dan menempati posisi sentral dan seluruh kegiatan manusia, sehingga dorongan atau stimulus dalam belajar pun hampir selalu dihubungkan dengan kebutuhan biologis, walaupun respon yang akan muncul dapat berwujud macam-macam. Teori belajar Hull menggunakan tipe belajar hubungan stimulus atau respon, yang dilambangkan stimulus dilambangkan dengan S, respon dilambangkan dengan R. Tetapi menurut Hull, selain hubungan SR, perilaku juga dipengaruhi oleh satu proses yang terjadi dalam diri organisme yang tidak dapat diamati. Variabel ini dikenal dengan nama variabel interfering atau interfering variabel. Contohnya, rasa ingin tahu. Menurut Hull, situasinya adalah binatang diberi makan asin atau tidak diberi minuman untuk sekian lama, atau situasi ini dinamakan input variabel. Rasa haus akan timbul akibat dari situasi tersebut. Kemudian, untuk mengatasi rasa haus, binatang akan melakukan bermacam-macam aksi seperti mengais, mencari-cari, dan bahkan melakukan hal apa saja untuk memperoleh air. Intensitas kebiasaan tersebut menemukan intensitas asosiasi yang terjadi. Proses belajar menurut Hull merupakan upaya menumbuhkan kebiasaan melalui serangkaian percobaan untuk dapat memperoleh kebiasaan. Diperlukan adanya penguatan dan proses percobaan. Namun, Hull juga menyatakan bahwa penguatan bukan satu-satunya faktor yang dapat menentukan pengembangan kebiasaan, atau karena pengembangan kebiasaan lebih utama dipengaruhi oleh banyak percobaan yang dilakukan. Proses belajar juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain atau non-learning factors yang berinteraksi terhadap reaksi potensial yang timbul. Pada dasarnya, prinsip yang digunakan Hull mirip dengan yang dikemukakan oleh para behavior lain, yaitu dasar stimulus dengan penguatan atau reinforcement. Hull mengemukakan teorinya, yaitu bahwa suatu kebutuhan atau keadaan terdorong, contohnya motif, tujuan, maksud, aspirasi, dan ambisi, harus ada dalam diri seseorang yang belajar sebelum satu respon dapat diperkuat atas dasar pengurangan kebutuhan. Dalam hal ini, efisiensi belajar tergantung pada besar tingkatnya pengurangan dan kepuasan motif yang menyebabkan timbulnya usaha belajar oleh respon-respon yang dibuat individu tersebut. Dua hal yang sangat penting lainnya dalam proses belajar Hull adalah adanya motivasi intensif atau intensive motivation dan pengurangan stimulus pendorong atau drive stimulus reduction. Di sini Hull menuliskan teorinya secara matematika juga dengan rumus SER sama dengan V kali D kali K kali J kali SHR kurang SIR kurang IR kurang SOR kurang SLR. Dalam rumus ini dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, SER sama dengan potensi eksitasi atau kemungkinan bahwa organisme akan menghasilkan respon atau R terhadap stimulus.
Yang kedua adalah SHR. SHR ini adalah kekuatan kebiasaan dibentuk oleh jumlah pengkondisian sebelumnya. Aduh. Yang berikutnya D sama dengan kekuatan dorongan ditentukan oleh jumlah perampasan biologis. Yang berikut K sama dengan motivasi intensif, ukuran atau besarnya tujuan. J sama dengan penundaan sebelum organisme diizinkan untuk mencari penguatan. IR sama dengan penghambatan reaktif atau kelelahan. SIR sama dengan penghambatan terkondisi disebabkan oleh kurangnya penguatan sebelumnya. SLR sama dengan ambang reaksi jumlah penguatan terkecil yang akan menghasilkan pembelajaran. Yang terakhir SOR sama dengan kesalahan acak. Yang berikut adalah kesimpulan. Prinsip-prinsip utama teori dari Hull sendiri adalah: yang pertama, reinforcement adalah faktor penting dalam belajar yang harus ada. Namun, fungsi reinforcement bagi Hull lebih sebagai drive direction daripada stimulate faktor. Yang kedua, dalam mempelajari hubungan S-R, yang perlu dikaji adalah peranan dari interfering variable, atau yang juga dikenal sebagai unsur O atau organisme. Faktor O adalah kondisi internal dan sesuatu yang disimpulkan atau inferent. Efeknya dapat dilihat pada faktor R yang berupa output. Karena pandangan ini Hull dikritik karena bukan behaviorisme sejati. Mungkin itu saja materi teori penguatan Hull. Sebelumnya saya minta maaf, mungkin ada kata-kata yang kurang menyenangkan atau materinya kurang jelas. Saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.